ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja do me, aja do me, aja do me, aja do me, aja do me. Ya, kita bebasin dulu ya. Mbak Sandy dulu nih. Gilir lu, Dit. Gilir lu, Dit. Ya, dong. Digilir dong. Sandy, Mbak Sandy kayaknya dari Singapura jauh-jauh. Dari Singapura nih. Kacau, luar biasa. Aku terharu banget. Boleh. Silakan Mbak Sandy. Ada cerita apa atau ada yang mau ditanyakan atau diceritakan? Silakan Mbak Sandy. Apa ya? Bingung mau tanya apa. Nanya mungkin yang lagi dirasakan sih Kak Sandy mungkin bisa cerita kok bisa nyampe ke channel kita gitu. Aku juga lupa video paling pertama yang aku tonton yang mana. Lupa sih, tapi begitu pas pertama, kedua, ketiga video-video aku tonton, kayak aku suka banget gitu. Jadi mau join. Oke. Yang bikin cocok apa Mbak Sandy? Membahas lebih dalam dan bisa nanya-nanya. Maksudnya aku ngeliat yang Zoom, terus ngeliat pokoknya lihat pembahasannya lebih dalam, aku suka. Terus ternyata kita bisa nanya-nanya, tambah suka lagi. Oke. Mas Sandy ada keresahan apa nih? Atau ada yang dirasakan belakangan ini mungkin? Keresahan sih nggak ada kayaknya, cuman kalau belakang ini juga nggak ada hal-hal yang aneh di hidup aku sih. Mau tanya apa ya? Belum ada juga. Kalau mimpi kita mimpi kuburan itu sebaik atau enggak? Mimpi apa Mbak? Mimpi pergi ke suatu makam gitu. Dan katanya makam itu adalah makam leluhur kita. Apakah itu artinya aku dipanggil untuk datang atau apa? Karena ada yang bilang kayak gitu. Detailnya gimana Mbak? Mbak lihat namanya atau lokasinya Mbak pernah ke sana? Aku lihat namanya. Oh. Tapi udah kubur karena udah lama kan. Cuman aku kaget aja kok tiba-tiba ada di situ. Tapi di kubur itu aku lihat ya rame, aku nggak sendirian. Ada om, ada papa juga. Terus cerita apa-apa, cerita apa-apa, itu namanya kamu dipanggil, kamu suruh ke situ. Karena nggak pernah seumur hidup tuh nggak pernah ke situ. Oke. Sebelumnya mungkin Mbak Sandy boleh tahu nggak asalnya dari mana? Bapak ibunya dan lahir di mana Mbak Sandy? Papa dari lahirnya di Jakarta atau di Jakarta, tapi tinggalnya di Bogor. Terus keturunan atasnya orang tuanya dari Kebumen sama Betawi. Tahu. Tapi ada keturunan Solonya juga kalau nggak salah. Jadi Eyang Uyut itu Kebumen sama Solo. Kalau Eyang Putri itu Betawi, Chinese Betawi kalau nggak salah. Kalau dari Mama Indonesian Chinese yang dari Makassar. Berarti ini yang dipanggil yang makam Solo ya? Bukan, yang di Garut Leles ya. Pokoknya daerah Garut situ deh. Keren. Nah, aku Leles. Ki. Silakan Ki. Leles ya kalau nggak salah nama. Leles, bukan leles. Leles. Itu. Nah, akhirnya tuh sempetin pulang terus ke situ. Nah terus pas ke situ udah sampai Garut, dari hotel ke makam itu kan mesti nyebrang naik apa ya, perahu rakitan gitu ya kalau nggak salah. Sebelumnya itu akhirnya naik Grab karena papa udah capek kan drive, akhirnya naik Grab. Terus supir Grabnya tuh ngeliatin aja ke sebelah, aku duduk belakang. Terus kata supir itu perempuan, supir Grabnya, Mbak ada sesuatu ya? Enggak. Wow. Katanya di belakang aku ada yang ngikutin, tapi cuma aku doang. Yang lain-lainnya dia lihat, keluarga aku enggak. Terus aku nggak tahu sih ini benar apa enggak. Katanya Mbak kayaknya dapet sesuatu deh katanya. Dan Mbak tuh ada yang ngikutin belakang tuh katanya kayak pakai sorban apa macam. Aku nggak tahu itu benar apa enggak. Cuman ya udah dengerin aja. Dan setelah
kan nungguin mobil Grab itu, nungguin sampai selesai dari klakson, terus sampai balik lagi ke hotel. Mbaknya itu juga bilang, aku melihat Mbak dapat sesuatu, tapi cuma Mbak doang dapat, jadi cuma aku doang, yang kan 2 mobil lain enggak. Aku jadi takut kan, ini apa nih maksudnya, aku nggak pernah minta apa-apa kok. Tapi iya bang, tapi kayak Mbak dapat sesuatu, tapi nggak usah takut karena ini yang aku lihat sesuatu yang baik, pokoknya bagus kok, baik, tunggu aja kata dia, mungkin 2-3 bulan lagi gitu. Katanya itu benar apa enggak, coba dilihat kan Ki. Silakan Ki Adek. Siapa, terus untuk apa, terus latar belakangnya apa, terus oh ya, apakah akunnya terlalu transparan gitu. Kayak kalau ada orang pintar gitu, kayaknya orang yang mungkin ada ilmu gitu. Kalau ngelihat aku tuh bisa gini, kamu itu yang itu mesti nunjuk aku, sini, kamu kayaknya ada yang mau gangguin deh, yang gitu, tiba-tiba gitu. Terus itu dua orang, satu lagi waktu zaman SMA aku dulu itu di Bandung. Terus guru aku bilang gini, itu tuh doa bersama, duduk bersila gitu kan di lantai, doa bersama. Kebetulan malam sebelumnya itu telepon mama tuh sakit tangannya gitu. Jadi ketika doa bersama dengan guru aku dan teman-teman itu, abang teteh semua juga diem kan, gak ada yang ngomong gitu doang. Udah ada gitu. Mudah-mudahan mama tuh tangannya sembuh gitu. Doa bersama, aku disuruh stay gitu. Sandy tunggu, yang lain udah boleh pulang, udah balik ke asrama, tunggu. Terus aku diam, kenapa Pak? Terus dia tiba-tiba langsung, terus dia sama ngomong, ini doain mama ya, mama sakit gitu. Oh aku tebak sih, kok tahu di dalam tubuh? Iya, tangan sebelah kanan, iya aku bilang. Terus guru aku yang kanan aku tuh sembuhin lewat aku kali ya. Dia cuma, aku nggak tahu apa dia berdoa, pokoknya mungkin berdoa cuma sama aku tapi lewat aku. Terus guru aku bilang, coba nanti malam telepon mama gitu. Ya udah, abis itu kan kayaknya sore gitu. Lewat padahal jarak jauh. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Sandy. Mungkin langsung Ki Adek. Sandy. Untuk Boleh nggak ya, Kak Sandy? kan? Oh, Ya kan, sorry. iya. Iya, Kak. Nanti aku minta ceritanya ya. Kali Oh, kita iya. bisa jadiin itu buat cerita di tutur. Ya kan Indra ya? Betul banget. Silakan Nanti Ki Adek. IG ya Kak. Sekarang Ki Adek dulu deh. Oke Kak Ki Adek silahkan. Ya, malam Mbak Sandy. Tadi ceritanya sedikit bisa saya tangkap. Memang dari leles yang tadi Mbak Sandy bilang, leluhur dari ayah, dari orang tua laki-laki ya. Itu di Leles itu memang, Leles itu adalah daerah terakhir musoknya Prabu Siliwangi di wilayah Garut, dekat hutan Sancang, daerah Pamempek juga sama. Itu adalah tempat wiwitan Sunda Wiwitan yang sangat wingit. Jadi dalam mimpi, kita bahas mimpi dulu. Mbak Sandy dimimpikan untuk berkunjung sana. Karena memang dari mulai Mbak Sandy sudah menstruasi pertama, di situ energi leluhur tuh ikut, dalam tanda kutip itu ikut. Jadi ada beberapa orang yang memang bilang, wah kamu ada yang ngikutin segala macam, ada itu, karena memang itu adalah bentuk sebuah energi dari leluhur. Jadi memang kalau memang kita memiliki terah-terah tertentu, itu energi leluhur dari masa lampau tuh akan ikut ke kita. Cuman nggak segampang itu. Kita tetap harus ada penyempurnaannya. Salah satunya adalah ya kita rawuh atau datang
ke makam atau pesarean para leluhur. Kita bantu berdoa di sana. Dengan begitu para leluhur-leluhur ini akan ikhlasnya dia memberikan sebuah keilmuan-keilmuan yang secara nggak langsung dan tanpa kita sadari itu kita bisa memilikinya. Gitu, seperti itu kira-kira Mbak Sandy. Jadi kalau memang ada waktu, ada rezeki, monggo Mbak Sandy datang ke wilayah Garut, daerah Leles untuk melakukan perjalanan atau silaturahmi ke tanah leluhur. Dengan begitu untuk penyempurnaan hidup kita, penyempurnaan spiritual ya, penyempurnaan spiritual untuk mendapatkan energi-energi yang Mbak Sandy sendiri yang mungkin akan lebih mengetahuinya. Gitu. Volumenya nggak kedengeran Mbak suaranya. Akhirnya udah datang Ki 2019 bulan Februari ya kalau nggak salah. Akhirnya ke sana itu udah. Makanya yang tadi aku cerita bahwa supir Grabnya itu melihat sesuatu di belakang aku duduk menuju ke Leles itu, aku duduk di belakangnya supir Grab itu. Terus mbaknya bilang aku kayak ada yang ngikutin, terus kayak dia kayak nggak berani ngomong karena kayak sungkan dengan yang ada di belakang aku gitu. Tapi menurut mbak itu baik, terus kayak pakai sorban apa baju putih gitu. Aku nggak inget sih detailnya, yang pasti dia bilang cuma aku aja yang ada katanya. Dan sebenarnya dari rumah menuju ke Garut itu udah rasa-rasa deg-degan, terus rasa-rasa apa ya, kayak aku tuh gemeteran gitu, kayak pengen nangis gitu, sampai mau hampir menuju kuburan itu tuh kayak gemeteran, terus nggak jelas dia rasanya gitu, dan tapi kayak mau nangis juga gitu, kayak sedih terharu. Mungkin karena pertama kali kali ya. Karena akhirnya udah kesana. Itu dikarenakan memang Mbak Sandy pulang kampung, karena pada kehidupan masa lampau Mbak Sandy memang tinggal di daerah situ. Oh, berapa serius? Iya, makanya saat Mbak Sandy pulang ke sana itu merasakan energi yang sangat luar biasa. Dan setelah hal itu terlaksana, Mbak Sandy akan lebih sensitif untuk hal-hal yang berbau mistik, keilmuan metafisik, kayak gitu Mbak Sandy. Dan ini buat semua juga sih, buat teman-teman yang lain. Jadi kadang-kadang mungkin buat teman-teman yang pernah ngerasain hal yang sama dengan Kak Sandy, misalnya tiba-tiba aneh, belum pernah ke tempat ini, cuma kayaknya ngerasa kayak pulang rumah ya, dan itu bisa dipastikan mungkin kehidupan sebelumnya di sana. Jadi coba cari tahu aja. Jadi memang itu sebenarnya kan cuma tanda-tanda ya, petunjuk biar kita mengetahui leluhur kita siapa, dulu kita siapa, gitu sih sebenarnya. Oke, Om Sumar, boleh lanjut Om Sumar, sahabat kita yang lainnya. Selanjutnya, Terima kasih. Terima kasih Kak Sandy. Berarti gue milih nih, Dit. Gue milih Mas Niko aja deh. Silakan. Hai. Halo Mas Niko. Wih, bagus sekali. Mas-mas semua. Saya tuh sebenarnya pasien ya, salah satu pasien. Pasien dan Semar garis keras. Fans. Gimana nih? Saya cerita apa tanya apa ini? Boleh apa aja Mas? Apa ya? Jadi awal intinya ketertarikan saya sama teman-teman dari tim Ojo Dumeh ini ya, pada prinsipnya ya, karena beberapa kali ngobrol dengan rekan-rekan dan saya anggap kayak saudara itu nyambung lah ya. Jadi beberapa kali saya juga ada permasalahan ya yang mungkin secara cepat susah untuk dibaca atau diselesaikan. Ketika memohon atau meminta petunjuk sedikit untuk
melengkapi petunjuk-petunjuk lain itu selalu diberikan sama tim Ojo Dumeh juga, dan itu sudah beberapa kali juga terrealisasi dengan baik lah gitu. Jadi shout out lah untuk tim Ojo Dumeh, Mas Didra, Om Semar, Ki Ade, dan semuanya gitu. Ya, mungkin kalau belum tahu, dulu sempat ada, saya punya rekan itu ada bermasalah soal dia tiba-tiba mengalami kayak hilang kesadaran, atau dia kayak lupa gitu, yang sangat tidak rasional ya mungkin ya. Masa di tengah jalan tiba-tiba dia ngeblank dan sampai sekian kilo, dan mungkin sampai beberapa jam dia sampai ada suatu efek fisik ya, sampai kejang dan segala macam. Jadi ada suatu hal yang psikis tapi juga sampai juga ke fisik, dan itu ternyata dikasih petunjuk sama teman-teman Ojo Dumeh juga terselesaikan dengan baik lah. Cukup membantu teman saya tersebut untuk kembali pulih akhirnya. Itu. Dan mungkin juga beberapa diskusi-diskusi kecil lain yang kemarin sempat kita obrolkan, kita tanyakan, juga ada kayak pencerahan-pencerahan gitu sih. Jadi ya mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan nanti, apa relasi-relasi apa yang kita mungkin bisa bentuk dengan Ojo Dumeh gitu kan. Tapi pada prinsipnya bahwa sebuah relasi yang baik, saya menemukan keluarga baru, pertemanan lingkungan baru itu selalu saya jaga. Karena kalau misalnya auranya udah enak gitu ya, saya jujur saya nggak tahu sih bahasa istilah yang mungkin secara spiritual itu kayak apa ya. Tapi saya selalu pengen mempertahankan rekan-rekan atau kenalan-kenalan yang mempunyai aura itu yang serap gitu loh. Karena itu terbukti sih, beberapa teman atau mungkin kenalan, relasi gitu yang mungkin nggak terlalu serak gitu ya, akan isi-go gitu loh Mas. Dan sama rekan-rekan Ojo Dumeh, ya, Mas Didra, Om Semar, meskipun kita jarang berkomunikasi, tapi kayaknya ada suatu rasa yang mungkin pengen selalu saya pegang gitulah kasarannya Mas. Pengen selalu saya bawa gitu dalam, jangan sampai lupa lah gitu. Dan makanya setiap konten, setiap apapun tuh saya ikuti gitu. Terutama juga update dari Mas Didra itu yang lebih sering komunikasi itu ya, saya selalu update lah intinya. Menarik intinya gitu. Terus mungkin gini sedikit yang saya mau coba konsultasi saya pribadi ya. Jujur saya tuh antara sebenarnya saya tuh sangat open mind. Saya membuka semua referensi. Saya tipikalnya saya sangat membuka semua referensi. Bukan juga dikatakan saya tuh orang yang rasionalis banget gitu. Atau mungkin juga orang yang terlalu jero mikir mistik. Itu juga enggak. Saya selalu berada di tengah, di mana beberapa mungkin orang yang tadi sama seperti mungkin Mbak yang pertama tadi ngomong bahwa ada yang ngomong ada ngikutin gitu kan, ada yang apa. Nah saya nggak tahu tuh, beberapa orang itu selalu ngomong itu yang mungkin bisa tuh memang kayak ada something gitu yang aku nggak tahu apakah sosok atau wujud ataupun apa, itu yang kayak selalu menyertai gitu loh maksudnya. Apakah itu leluhur, apakah itu adalah suatu aura yang mungkin saya pernah ada histori sebelumnya saya bangun dan sampai sekarang saya kayak modal saya di belakang istilahnya dalam diri saya bawa ke kehidupan saya ke depannya, atau kayak apa. Saya mungkin nek dari versi teman-teman dari Ojo Dumeh itu apa sih sebenarnya, karena saya sendiri nggak terlalu banyak memikirkan itu sih. Tapi itu jujur cukup sangat membantu, karena ketika misalnya simpel gitu, ketika saya punya keinginan baik, saya mempunyai ikhtiar baik, saya mempunyai nazar baik, itu kok kayak selalu tercipta gitu, atau selalu kayak kesampaian gitulah istilahnya. Saya sempat cerita itu sedikit ke Mas juga. Apakah emang ya itu, atau kan apakah ada faktor lain gitu sih?
Sedikit info, saya memang ada keturunan Jogja juga, tapi bapak juga dari Ambon, Maluku sih, Kei. Kalau mungkin sedikit membantu sedikit urusan saya. Mungkin itu sih, terlalu panjang ya. Iya, Mas Niko, terima kasih. Boleh langsung ke Om Sumar dulu mungkin. Buat Mas Niko sih, kalau nggak salah kita pernah ketemu kan ya. Kita pernah ketemu, aku kalau nggak salah di Bekasi waktu itu. Ya. Tempat ngintip juga, maksudnya penjaganya. Jadi memang ini kalau menurutku boleh ntar ditanyakan lagi ke adik yang lebih senior. Memang kalau menurutku itu memang penjaganya Mas, dari leluhurnya. Kalau aku lihat ya. Nah, cuman aku nggak tahu tuh bisa dari Jawanya apa bisa dari Ambonnya. Nah, aku nggak tahu kalau yang itu jujur. Karena dia memakai baju-baju yang nggak biasa ya. Aku juga belum pernah di lelembut Jogja tuh ngelihat seragam yang begitu, aku belum pernah jujur. Nah, nanti mungkin ntar bisa di iniin sama Ki Adek ntar. Kalau aku sih itu. Kalau aku itu menurutku itu dari leluhur kalau itu. Itu apakah ngaruh ke kehidupan saya atau apa sih? Itu. Ngaruh Mas, itu ke ini Mas, wibawa itu. Jadi orang kalau ngeliat Mas tuh udah ini duluan, apa tuh namanya? Nama ilmunya apa tuh Ki ya? Kalau gitu Ki ya? Apa ya? Yang karena memiliki satu frekuensi, satu energi, jadi ada rasa gitu loh. Memiliki rasa. Ya. Jadi memang itu salah satu kelebihannya, memang kayak punya wibawa di depan orang-orang yang diinginkan lah ya. Terutama ini bagus buat bisnis sih sebenarnya. Jadi emang biasanya sering goal bisnisnya biasanya. Kalau udah Mas Niko jalan, langsung tuh biasanya project jalan terus, ya Mas ya. Amin. Biasanya gitu kayak jadi kesayangan anak kesayangan kantor. Amin. Menurutku gitu sih. Gimana? Menurutku gitu. Ki Adek. Tambahan? Ya, saya begitu ngelihat Mas Nik, saya langsung tahu siapa nama sampean dulunya. Tapi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih karena Mas Nik selalu nyupport tim Ojo Dume. Karena terima kasih. Bisa ngucapin terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang kedua, nama sampean dulunya adalah sosok laki-laki bernama Prono Citro. Prono Citro ini memang lama di Mataram, tapi aslinya bukan Mataram. Dia adalah orang dari wilayah utara. Tapi karena dia mencintai seorang wanita yang merinding aku. Yang cantik. Jadi dia hijrah ke Mataram. Namanya Prono Citro. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sosok energi masa lalu yang sampai sekarang, yang masih tersimpan di memori bawah sadar. Itu kadang-kadang manusia yang memiliki ide-ide, yang memiliki kreativitas itu bukan spontan. Tapi memang kreativitas itu memang sudah ada dari masa lalu, yang tersimpan di memori alam bawah sadar, dan itu pasti akan keluar lagi. Begitu Mas Nik. Jadi memang Prono Citro ini dia pernah melakukan kesalahan karena dia mencintai seorang perempuan yang akhirnya tidak bisa dinikahin gitu. Tapi dia akhirnya menikah dengan perempuan lain. Jangan sampai keulang ya. Nah, tanda kutip nggak terlalu dicintai banget gitulah ceritanya. Dit, inget nggak waktu ketemu obrolan pertama kali gue ngomongin bahaya. Apa Mas? Gitu. Aku lupa ya. Yang mengenai wanita. Apa? Dit, yang mengenai wanita.
Siap. Terima kasih ya Dek. Om Semar, kita potong dulu aja. Mas Niko gimana, ada tambahan atau mau minum air putih dulu, silakan. Oh, ini suatu yang sangat menarik sih. Memang aku nggak tahu nanti kalau kita teruskan jadi topik kita kan. Aku takut. Tapi ini jujur aja, aku sangat seneng tadi ketika ada suatu dibaca sedikit gitulah ya. Jadi kayak aku ada insight baru gitu kan, Rono Citro, Mataram gitu kan. Memang aku tuh tertarik sekali dengan historical juga kan, bahwa apa tadi Ki Adek ngomong bahwa ketika ini ada kisah sebelum itu, terus ada dibaca, ada soal apa permasalahan dengan wibawa, maksudku ada suatu tentang topik tentang wibawa, ada topik tentang wanita, ya itu mungkin kayak berarti apakah suatu yang terjadi kepada sebelum kita sampai sekarang itu akan selalu berlanjut gitu? Ya, itu akan selalu terulang. Makanya kita akan mengalami kecobaan. Kita akan selalu dicoba dengan hal-hal yang sama. Gimana kita yang sekarang itu mengikis atau meminimalisasi kecobaan-kecobaan yang bersifat negatif. Paling nggak kita minimalisasi. Jadi di kehidupan nanti kecobaan yang udah kita minimalisasi itu akan terhenti, nggak akan terulang lagi gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, siap. Ini menarik sih bahwa apa itu tadi ini baru pertama saya soal masa lalu, terus soal siapa saya dulu, terus ternyata efeknya. Nanti mungkin lebih banyak pertanyaan tapi janganlah, nanti masih banyak pasien. Terima kasih Mas Niko, terima kasih Ki Adek, Om Semar. Selanjutnya silakan Ki Adek yang memilih. Tolati benuri pemuti, noto lihat benora kualat, noto rasa benora ciloko, noto pola benora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi.